Namaku Naila Prameswari. Aku adalah CEO termuda di salah satu perusahaan konsultan ternama di Jakarta. Banyak orang bilang, aku wanita sukses, mandiri, dan berkelas. Hidupku berjalan sesuai rencana, seolah dunia pun tunduk pada langkahku. Aku percaya hidupku sempurna. Jadwal penuh rapat, makan siang di restoran bintang 5, dan malam dengan segelas anggur mahal. Kadang aku tertawa sendiri, memikirkan betapa kerasnya dulu aku bekerja untuk sampai di titik ini. Kini, aku hanya perlu menjaga agar posisi itu tetap di tanganku. Namun aku tidak tahu, pada hari itu, roda nasib diam-diam mulai berputar. Di depan gedung, aku sempat menoleh sebentar. Ada seorang pria berseragam lusuh, mengatur kendaraan keluar masuk area parkir. Dia adalah tukang parkir di gedung perusahaan. Dunia kami berbeda sejauh langit dan bumi. Dan saat itu, aku tak pernah membayangkan bahwa pria sederhana itu suatu hari nanti akan menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Suatu pagi, aku datang sedikit lebih awal ke kantor. Mobilku melaju mulus, sampai tiba-tiba harus berhenti mendadak, karena seorang tukang parkir melambaikan tangan ke arah sopirku. Mohon maaf, jangan parkir di sini, lagi penuh. Kamu tahu siapa aku? Ini mobil direksi. Mana mungkin aku parkir jauh-jauh. Justru karena ibu penting, mobilnya harus aman. Kalau dipaksakan di sini, rawan kena gores. Urus saja kerjaanmu, jangan mengatur aku. Bukannya tersanjung, aku justru tersinggung. Seumur hidup, tak ada orang bawahan yang berani menegurku seperti itu. Sopir akhirnya menuruti permintaanku, dan kami parkir di tempat yang kuinginkan. Tapi anehnya, wajah pria itu terus muncul di kepalaku. Tatapannya tidak merendah, tapi juga tidak menantang. Justru seperti seseorang yang yakin dengan apa yang dia lakukan. Hari itu, pertemuan kedua kami terjadi dengan cara yang lebih memalukan. Siang menjelang, aku harus menghadiri rapat penting di luar kantor. Aku berjalan tergesa ke parkiran dengan langkah terburu-buru. Begitu sampai di mobil, aku mendapati pintu bagian samping macet dan tidak bisa dibuka. Sopirku kebingungan, mencoba beberapa kali tapi tetap gagal. Tiba-tiba suara itu muncul. Pintunya seret, Bu. Kalau dipaksa malah bisa rusak. Saya bisa bantu. Tidak usah, saya tidak membutuhkan bantuan. Namun tanpa menunggu persetujuanku, dia mengambil kain lap dari saku seragamnya, lalu dengan cekatan mengutak-atik engsel pintu. Dalam hitungan menit, pintu terbuka mulus. Aku tercengang, tapi terlalu gengsi untuk berterima kasih. Kebetulan saja kau bisa, kataku dingin sambil masuk ke mobil. Kadang yang kelihatan kecil justru penting, Bu. Sama seperti pintu ini. Kata-katanya singkat, tapi entah mengapa terasa menusuk ke dalam pikiranku. Selama perjalanan aku terdiam. Ada bagian dari diriku yang merasa tersindir, seakan-akan dia sedang bicara tentang hidupku. Siang itu aku baru saja kembali dari rapat ketika sekretarisku, Rani, masuk ke ruanganku dengan wajah pucat. Bu, ada masalah besar. Investor utama kita menarik dananya secara mendadak. Apa maksudmu? Itu mustahil. Kita baru menandatangani perjanjian bulan lalu. Benar, tapi mereka bilang tidak bisa melanjutkan kerjasama. Semua dana sudah ditarik pagi ini. Tanganku gemetar di atas meja. Tiba-tiba merasa tanah di bawahku bergoyang. Selama ini aku percaya perusahaan tak tergoyahkan. Dan sekarang fondasinya seakan runtuh dalam sekejap. Aku mencoba menenangkan diri. Namun jauh di dalam hati, aku tahu ini bukan masalah kecil. Investor itu adalah tulang punggung bisnis kami. Tanpa mereka, semua rencana bisa berantakan. Sepulang kerja, aku duduk di dalam mobil dengan pikiran penuh kekacauan. Mobil berhenti sebentar di depan gedung karena ada kendaraan keluar masuk. Dari kaca, aku melihat tukang parkir itu sedang memberi aba-aba dengan penuh semangat, sama sekali tak terlihat terbebani dunia. Aku memandanginya sesaat. Sementara duniaku yang megah mulai retak, dia tampak begitu tenang dalam kesederhanaannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa iri pada seorang pria miskin. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Telepon dari klien tak henti masuk. Sebagian mulai gelisah karena mendengar isu investor yang mundur. Rapat darurat pun tak kunjung memberi solusi. Ketika semua terasa menyesakkan, aku memilih keluar kantor sendirian. Kuputuskan berjalan kaki sejenak untuk menghirup udara, sesuatu yang jarang kulakukan.
Namun takdir sepertinya sengaja mempertemukanku lagi dengannya. Ibu, kelihatannya lelah sekali. Suara itu tiba-tiba muncul. Aku menoleh, dan benar saja, tukang parkir itu sedang duduk di bangku kecil sambil meneguk air mineral dari botol plastik. Aku menghela napas, mencoba mengabaikannya. Tapi langkahku justru terhenti. Entah mengapa, wajahnya yang tenang membuatku ingin berhenti berpura-pura kuat. Tidak usah ikut campur. Kalau duduk sebentar, mungkin lebih baik daripada memikirkan semuanya sambil berdiri. Aku hampir menolak, tapi kakiku seakan bergerak sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku duduk di samping seorang tukang parkir. Rasanya, janggal sekaligus menenangkan. Aku tidak butuh belas kasihan. Siapa bilang saya mengasihani? Kadang orang kuat pun boleh merasa lelah. Itu manusiawi, Bu. Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi ada sesuatu yang menohok di dadaku. Selama ini, aku terbiasa dikelilingi orang yang hanya memujiku atau menuruti perintahku. Tapi pria ini, dia bicara seakan-akan benar-benar melihat diriku, bukan hanya jabatanku. Pagi itu hujan deras mengguyur Jakarta. Aku baru saja keluar dari mobil dengan tergesa, berpayung seadanya. Ketika tumit sepatuku terselip di sela paving basah, aku nyaris terjatuh. Sebelum aku sempat menahan diri, ada tangan yang cepat menopang. Aku buru-buru menarik tanganku. Pipiku panas oleh rasa malu. Dia tidak membantah, hanya jongkok mengambil tasku yang terjatuh, lalu menyerahkannya padaku dengan sopan. Benda mahal pun bisa rusak kalau dijatuhkan. Sama seperti orang penting, bisa goyah kalau tidak hati-hati. Aku terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Lagi-lagi, kata-katanya terdengar sederhana tapi menohok, membuatku merasa kecil. Hari-hari selanjutnya, entah kenapa, aku jadi sering bertemu dengannya secara kebetulan. Saat aku lupa membawa kartu parkir, saat lift macet dan aku harus menunggu di lobi, bahkan saat aku kehilangan kunci mobil kecil yang ternyata jatuh di dekat posnya. Setiap pertemuan membuat egoku terkikis sedikit demi sedikit, dan meski aku ingin menolak mengakuinya, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai mengusik pikiranku, sesuatu yang belum berani kusadari sepenuhnya. Tapi aku tidak punya waktu untuk memikirkannya terlalu jauh, karena badai yang lebih besar sedang menunggu. Rapat darurat kembali digelar di ruanganku. Para manajer melaporkan kondisi terbaru. Klien mulai menarik kontrak, proyek besar tertunda, dan cash flow perusahaan menipis. Aku duduk di kursi kepala meja, mendengarkan semua laporan dengan wajah dingin meski dadaku bergejolak. Bu Naila, kalau kondisi ini berlanjut, 3 bulan lagi, kita bisa kolaps. Baik, mulai hari ini, fokus kita hanya satu, menyelamatkan perusahaan. Aku tidak peduli bagaimana caranya, tapi kita harus menemukan investor baru. Semua menunduk, mengangguk, tapi aku tahu mereka sama bingungnya denganku. Sepulang kerja malam itu, aku berdiri di depan jendela besar di apartemen mewahku, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Dulu cahaya itu selalu membuatku merasa lebih tinggi dari semua orang. Tapi kini, cahaya yang sama terasa seperti bintang-bintang jauh yang tak bisa kugapai. Aku menarik napas panjang. Dalam hati, aku menetapkan tujuan baru. Bagaimanapun caranya, aku akan menyelamatkan perusahaan ini. Aku tidak tahu, jalan yang kupilih justru akan semakin sering mempertemukanku dengan pria sederhana itu. Namun sebelum sampai ke sana, aku lebih dulu harus menghadapi kenyataan pahit. Orang-orang yang selama ini kuanggap rekan setia, ternyata tidak setulus yang kubayangkan. Di ruang rapat, aku mendengar percakapan samar dari 2 manajer senior saat aku masuk tanpa mereka sadari. Kalau perusahaan ini runtuh, kita tinggal pindah ke kompetitor. Lagi pula, Bu Naila pasti bisa kita salahkan. Dia kan pemimpin. Aku berdiri kaku di depan pintu. Jantungku berdentum keras. Mereka, orang-orang yang dulu ku percaya, ternyata hanya menunggu aku jatuh. Aku makin sering melihat tanda-tanda pengkhianatan kecil, laporan yang sengaja diperlambat, informasi penting yang tidak disampaikan tepat waktu, bahkan ada yang mulai merayu klien untuk bekerja sama diam-diam di belakangku. Malam itu, aku kembali pulang dengan perasaan hampa. Apartemenku luas, mewah, namun terasa dingin. Tidak ada siapapun yang bisa kuajak berbagi rasa takutku. Aku menyalakan lampu balkon dan berdiri menatap jalan di bawah. Suara klakson, deru mesin,
dan orang-orang yang masih beraktivitas di malam hari. Tiba-tiba, pikiranku melayang pada wajah seseorang. Wajah pria sederhana dengan senyum tenang yang pernah berkata padaku, Kadang orang kuat pun boleh merasa lelah. aku menghela napas panjang. Aku benar-benar merasa kesepian. Keesokan harinya, rasa sepi itu masih menempel seperti bayangan. Aku berusaha menutupi dengan riasan sempurna dan senyum tipis saat tiba di kantor. Tapi di dalam hati, ada ruang kosong yang menjerit. Sore menjelang, aku turun ke lobi untuk pulang. Hujan gerimis turun, membuat udara lebih dingin dari biasanya. Saat aku menunggu mobil, tiba-tiba aku mendengar suara familiar. Lembur lagi, Bu? Aku menoleh. Dia ada di sana. Entah kenapa, kehadirannya membuat dadaku sedikit hangat. Iya, banyak urusan. Kalau terlalu berat, kadang cerita bisa sedikit meringankan, Bu. Biasanya aku akan mengabaikan komentar seperti itu. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu dalam nadanya yang tulus, tidak menghakimi. Seolah-olah dia benar-benar bersedia mendengar, bukan sekadar basa-basi. Entah dorongan dari mana, aku akhirnya duduk di bangku dekat posnya. Kata-kata pun keluar begitu saja. Aku bercerita tentang pekerjaanku, tentang orang-orang yang mulai mengecewakan, tentang rasa takut kehilangan segalanya. Dia hanya diam, mendengarkan dengan sabar. Sesekali hanya mengangguk, sesekali menatapku dengan mata yang, anehnya, membuatku merasa tidak sendirian. Dan saat aku selesai, dia hanya berkata singkat. Kalau semua orang menjauh, bukan berarti Ibu sendirian. Mungkin Tuhan sedang menyiapkan orang yang tepat untuk tetap di dekat Ibu. Aku tercekat. Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya seperti pelukan hangat yang tak pernah kudapatkan dari siapapun sebelumnya. Aku merasakan perasaan lega setelah berbicara. Leganya perasaan itu masih terbawa sampai keesokan harinya. Saat aku tiba di kantor, langkahku terasa lebih ringan, seolah ada beban yang terangkat. Anehnya, bukan rapat atau laporan yang membuatku merasa lebih baik, melainkan obrolan singkat dengan seorang pria sederhana di parkiran. Saat pulang, aku kembali melihatnya sedang sibuk mengatur kendaraan. Ada sesuatu yang berbeda kali ini. Mataku tidak lagi hanya melihat seragam lusuhnya atau peluit di mulutnya. Aku justru memperhatikan cara ia tersenyum ramah pada setiap pengendara. Entah sejak kapan, aku mulai melihat sisi lain dirinya. Sisi yang membuatku bertanya dalam hati. Bagaimana mungkin seseorang yang hidupnya sederhana bisa terlihat begitu tulus, sementara orang-orang di sekelilingku yang bergelimang harta justru penuh kepura-puraan? Aku berdiri cukup lama memperhatikannya, sampai dia sadar akan tatapanku. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Aku cepat-cepat menggeleng. Tidak, hanya lewat saja. Di dalam mobil, aku termenung. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai tukang parkir. Aku melihatnya sebagai seseorang, dan itu membuatku takut sekaligus penasaran. Namun rasa penasaran itu harus kutahan, karena badai yang lebih besar, akhirnya benar-benar datang menghantamku. Hari itu aku menerima kabar terburuk sejak memimpin perusahaan. Investor baru yang selama ini kuharapkan, menolak menanamkan modal. Aku terduduk lemas di kursi. Semua usahaku selama berminggu-minggu, rapat maraton, presentasi panjang, bahkan upaya menekan biaya, hancur seketika. Seakan belum cukup, sore itu telepon dari salah satu klien besar masuk. Dengan nada dingin, mereka memutuskan menghentikan kerjasama. Dengan alasan butuh kestabilan, air mataku hampir jatuh di ruang kerja. Aku yang selalu tampil kuat, kini benar-benar berada di ujung jurang. Malamnya, aku berdiri di balkon apartemen, dengan kepala penuh kegagalan. Jakarta berkilau dengan lampu-lampu indah, tapi bagiku semuanya terlihat suram. Aku berbisik pada diriku sendiri, apa gunanya semua kerja keras ini, kalau akhirnya aku harus kehilangan segalanya? Di saat seperti itu, aku baru sadar. Yang membuatku takut bukan hanya kehilangan perusahaan, tapi juga kehilangan arti diriku sendiri. Dan ketakutan itu semakin jelas ketika aku mulai menyadari, aku hanya punya dua pilihan. Pertama, tetap mempertahankan egoku, berpura-pura kuat, menutupi semua masalah, dan berharap keajaiban datang. Kedua, merendahkan hati, sesuatu yang paling sulit kulakukan seumur hidupku. Aku menatap bayangan diriku sendiri. Wanita dengan setelan rapi, riasan sempurna, dan tatapan tajam itu terasa asing. Apakah ini benar-benar aku, atau hanya topeng yang kubuat selama ini? Di kantor,
aku mulai merasakan tatapan iba dari beberapa karyawan. Mereka tidak berani bicara, tapi aku tahu mereka mendengar kabar kebangkrutan yang semakin dekat. Aku yang selalu terlihat kuat, kini rapuh di mata semua orang. Aku kembali berjalan menuju mobil dengan langkah berat, dan seperti biasa, aku melihatnya. Ia menatapku sejenak, lalu berkata dengan tenang. Kadang, Bu, tidak salah kok kalau kita berhenti sejenak untuk mencari jalan baru. Bertahan di jalan yang salah justru lebih menyakitkan. Menurutmu, salahkah kalau seseorang memilih untuk berhenti? Kalau berhenti karena menyerah mungkin salah. Tapi kalau berhenti untuk mencari arah baru, justru itu keberanian. Tapi aku bisa kehilangan segalanya. Terkadang, kehilangan bukan akhir. Bisa jadi awal yang lebih baik. Saya ini cuma tukang parkir, tapi saya tahu satu hal. Tidak ada gunanya mempertahankan kursi. Kalau kursi itu justru membuat kita tidak bisa bergerak. Kata-katanya sederhana, tapi menghantam tepat di dadaku. Selama ini aku terlalu sibuk mempertahankan gengsi, sampai lupa bahwa hidup bisa punya bentuk lain selain sekadar jabatan tinggi. Bagaimana mungkin pria sederhana ini mampu mengatakan hal-hal yang tidak pernah kudengar dari rekan-rekan bisnis yang bergelimang gelar? Kini, hatiku mulai goyah ke arah yang belum pernah kucoba. Keberanian untuk melepaskan. Malam itu aku duduk di meja kerja, menatap dokumen-dokumen yang selama ini menjadi simbol kekuasaanku. Aku tahu apa yang harus kulakukan, tapi rasanya seperti menelan seluruh dunia. Melepas jabatan CEO, mengakui bahwa aku tidak bisa mengatasi semuanya sendiri, adalah keputusan paling sulit yang pernah kuambil. Keesokan harinya, aku memanggil seluruh manajer senior. Suara langkahku terdengar berat di koridor, tapi aku berusaha tetap tenang. Mulai hari ini, saya menyerahkan sebagian besar tanggung jawab operasional perusahaan kepada tim. Saya percaya kalian bisa menjaga perusahaan ini. Beberapa wajah tampak terkejut, beberapa menahan senyum kecut, dan beberapa tampak lega. Aku menatap keluar jendela, mengambil napas panjang. Tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi topeng. Aku memilih rendah hati, bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa inilah jalan terbaik. Dan saat aku berjalan keluar ruangan, di lobi aku melihat sosoknya, tukang parkir yang selalu muncul di saat aku paling rapuh. Dia tersenyum, memberi aba-aba seperti biasa. Aku tersenyum tipis, merasakan lega yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Keputusan tersulitku ternyata membuka ruang baru, untuk harapan, untuk keberanian, dan bahkan untuk cinta yang perlahan muncul di hatiku. Hari-hari setelah keputusan itu terasa aneh tapi menyenangkan. Aku tidak lagi dihantui oleh tekanan menjadi sempurna, dan untuk pertama kalinya aku merasakan kebebasan dalam langkahku. Si tukang parkir itu muncul lebih sering dari sebelumnya, bukan sekadar memberi aba-aba pada kendaraan, tapi juga menawarkan bantuan kecil yang tidak pernah kuduga. Ia memberiku saran sederhana tentang bagaimana menjalankan bisnis dari perspektif orang yang lebih dekat dengan masyarakat sehari-hari. Aku mendengarkan, merasa setiap kata menembus hati. Dalam kebersamaan sederhana itu, aku mulai belajar hal yang tak pernah diajarkan buku manajemen manapun. Membangun dengan hati, bukan sekadar angka dan strategi. Dan tanpa kusadari, setiap senyum dan perhatian darinya mulai menumbuhkan perasaan hangat di hatiku. Perasaan yang selama ini kukira hanya untuk dunia bisnis dan jabatan. Aku tersenyum sendiri, rasanya lucu, tapi menyenangkan ketika seorang tukang parkir sederhana bisa membuatku merasa lebih kaya dari sebelumnya. Sejak saat itu, aku dan dia mulai bekerja lebih sering bersama, meski dalam cara yang sederhana. Aku membawa ide-ide bisnis, sedangkan dia memberi perspektif berbeda, yang tak pernah terpikirkan oleh manajer profesional manapun. Kami duduk berjam-jam di meja lobi, membahas strategi, sambil sesekali tertawa karena lelucon ringan yang muncul secara spontan. Aku menyadari, bekerja dengannya tidak pernah membuatku merasa ditekan. Sebaliknya, setiap keputusan terasa lebih ringan, meski tantangannya tetap berat. Suatu sore, dia menatapku dengan serius. Bu, sukses itu bukan hanya soal bertahan hidup, tapi juga soal membuat hidup orang lain lebih baik. Dan saya yakin, Ibu bisa melakukan itu, tanpa harus kehilangan diri sendiri. Aku tak bisa menahan rasa kagumku. Kata-kata sederhana itu menyentuh sesuatu yang selama ini terkubur di hatiku. Keinginan untuk menjadi pemimpin yang bukan hanya sukses, tapi juga berarti bagi orang lain. Hari demi hari, kami semakin dekat, bukan hanya sebagai rekan kerja, tapi
sebagai dua orang yang saling melengkapi. Aku mulai menyadari bahwa perasaan hangat yang kurasakan sebelumnya bukan kebetulan. Aku merasa bahagia bukan karena jabatan atau kekayaan, tapi karena seseorang yang melihatku apa adanya. Beberapa bulan berlalu, dan usaha kami mulai membuahkan hasil. Perusahaan kecil yang kubangun kembali perlahan mulai stabil, klien-klien lama kembali, dan proyek baru mulai berdatangan. Semua terasa lebih ringan, si tukang parkir itu tetap di sisiku. Bukan hanya sebagai teman atau mentor sederhana, tapi sebagai bagian penting dari setiap langkahku. Kami sering bekerja hingga larut, namun kali ini tak ada rasa lelah yang menyesakan. Aku mulai sadar, cinta bisa muncul dari tempat yang tak terduga. Dari seseorang yang dulu kucampakkan begitu saja, kini menjadi orang yang paling berarti dalam hidupku. Dengan keberhasilan kecil yang mulai terasa stabil, aku akhirnya bisa menata hidupku dengan cara yang berbeda. Aku belajar untuk menyeimbangkan antara pekerjaan, perasaan, dan hubungan pribadi. Pagi itu, aku berjalan santai ke kantor baru kami, sambil tersenyum pada setiap orang yang kukenal. Tidak ada lagi rasa gengsi atau tekanan berat. Rasanya seperti rumah kedua, bukan sekadar tempat kerja. Di lobi, dia sudah menungguku, tersenyum, dan memberi aba-aba kepada kendaraan yang masuk. Dan tanpa sadar kami bertukar senyum panjang. Hari demi hari, aku belajar bahwa kebahagiaan bukan soal status atau kekayaan. Itu tentang siapa yang mau menemani kita, mendukung kita, dan membuat kita menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa cinta bisa muncul dari tempat paling sederhana. Sore itu, aku duduk di balkon apartemen yang kini terasa hangat karena lampu-lampu kota mulai menyala. Aku menatap kota yang dulu membuatku merasa besar dan kini membuatku merasa bersyukur. Perjalanan panjang yang kulalui, dari seorang CEO angkuh, kehilangan kendali, menghadapi pengkhianatan, hingga belajar merendahkan hati, semuanya terasa begitu nyata. Setiap langkah, setiap pertemuan, bahkan momen sederhana dengan pria yang dulu kucampakkan begitu saja, ternyata membawa pelajaran berharga. Dalam hati, aku berjanji pada diri sendiri, tidak akan lagi menilai orang dari status atau penampilan. Kebahagiaan sejati datang dari kesederhanaan, ketulusan, dan cinta yang tulus. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa kadang kehilangan dan kesulitan bukanlah akhir, melainkan jalan menuju hal-hal yang lebih berharga. Pria itu datang, pria sederhana yang dulu kucampakkan begitu saja. Kami berdua berdiri di sana, diam, menikmati hening yang penuh arti. Dunia luar mungkin tetap ramai, penuh tekanan dan ambisi, tapi di sini, di momen ini, semua terasa sempurna. Di bawah langit malam yang berkilau, aku tersadar. Cinta dan kebahagiaan tidak datang dari status atau kekayaan, tapi dari hati yang berani terbuka, dari seseorang yang mau melihat kita apa adanya. Akhirnya, aku tahu, semua yang terjadi, kejatuhan, kehilangan, dan perjuangan, membawaku ke tempat yang tepat. Dan di sampingku, pria sederhana itu tetap ada, tidak sebagai tukang parkir, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai seseorang yang menjadi bagian terpenting hidupku. Namaku Naila Prameswari.